selamat pagi. Bapak Ibu. Pagi. Semangat ya. Semangat. Sudah kelihatan di Zoom-nya? Sudah, Bu. Sudah. Sudah kelihatan ya? Oke, kita balik ke slide sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas terkait dengan sejarah daripada sejarah, pengertian, unsur wisata, dan elemen-elemen wisata itu sendiri. Untuk mereview sedikit terkait dengan apa sih teori daripada manajemen pariwisata. Nah, jadi pengertian adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang perencanaan, organisasi, dan penggerakkan serta pengendalian yang dilakukan. Nah, jadi kalau berbicara tentang manajemen pariwisata, itu terkait dengan ilmu yang membahas tentang kepariwisataan itu sendiri. Ya. Yang selanjutnya pengertian daripada wisata. Wisata adalah sebuah kegiatan perjalanan yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara dan hanya sekedar untuk menikmati objek maupun daya tarik di suatu. Kalau kita wisata, maka perjalanan yang berpindah ya dan dilakukan pariwisata. Pengertian dari wisata adalah segala hal yang termasuk di dalamnya adalah daya tarik wisata, pengusahaan objek wisata maupun usaha-usaha yang terkait pada. Yang selanjutnya adalah wisatawan. Wisatawan adalah seseorang atau sekelompok orang satu perjalanan. Nah, jadi wisatawan itu orangnya ya Bapak Ibu. Objek wisata itu adalah tempatnya dan kepariwisataan itu adalah seluruh penyelenggaraan kegiatan yang terkait wisata. Oke, Bu, ini sudah kita bahas. Nah, secara singkat sejarah pariwisata itu sendiri sejak tahun 1972 yaitu wisata pendidikan. Nah, tapi seiring berjalannya waktu dari abad ke-19 perubahan sudah mulai, tapi hanya dilakukan orang-orang yang berduit saja atau memiliki keuangan yang cukup karena sarana dan prasarana belum sebanyak yang sekarang. Nah, sudah masa revolusi pada abad ke-20, pariwisata sangat digemari karena transportasinya sudah gampang dan biaya pun tidak terlalu mahal. Nah, itu dia sejarah daripada pariwisata itu sendiri. Pariwisata itu jenis-jenis wisata, ada wisata alam, nah ya, yang sudah kita bahas juga kemarin, ada wisata pantai, ada wisata etniknya, ada wisata cagar alamnya, sama wisata buru jika Bapak Ibu ingin menembak dan berburu sebagainya ya. Wisata agro yang juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Baik, karena kita berbicara tentang pariwisata, harus tahu apa sih unsur-unsur dari pariwisata itu. Yang pertama ada wisatawannya ya kan Bapak Ibu ya. Karena wisatawan itu adalah unsur manusianya. Terus unsur motivasi kenapa para orang ingin berwisata. Yang selanjutnya kegiatan atau dalam perjalanannya itu apa saja. Yang selanjutnya adalah unsur sasaran. Mau kemana dan bagaimana orang-orangnya mengelola objek wisata tersebut. Yang selanjutnya adalah unsur usaha. Ya. Dilihat dari lokasi yang dituju, wisata itu kita ada wisata sejarah, ada wisata alam, ada wisata religi, ada wisata pendidikan. Nah, ini juga sudah kita paparkan dan Bapak Ibu bisa baca sendiri. Oke, tampilannya. Yang selanjutnya ada jenis dan macam-macam wisatawan. Yang pertama adalah wisatawan asing, wisatawan turis atau bisnis turis, domestic foreign turis, sama distrik turis. Ada indigenous turis dan transit turis, yang mana kesemuanya ini adalah sesuai dengan motivasinya tadi. Ada yang ingin cuma transit saja, ada yang lokasinya di Indonesia saja, ada yang lokasinya ke luar negeri,
ada yang hanya ingin sambil belajar dan sebagainya. Itu diklasifikasikan dalam jenis dan macam wisatawan. Oke. Yang selanjutnya ada elemen daripada wisata itu sendiri, wisatawan atau turisnya. Tadi sudah kita kemukakan bahwa itu adalah orangnya. Elemen geografinya atau geografinya asal daripada wisatawan itu berada. Yang pertama, daerah asalnya. Yang kedua, tempat transitnya. Yang ketiga adalah yang memang menjadi kota atau tujuan daripada wisatawan itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah industri pariwisatanya. Ya. Nah, yang terakhir adalah objek wisata yang maju nih, Bapak Ibu. Jadi objek wisata yang maju itu ada beberapa indikator di dalamnya. Yang pertama, aksesnya baik sehingga mudah dikunjungi wisatawan. Jelas ya Bapak Ibu bahwa apabila kita ingin berkunjung ke sebuah objek wisata, yang paling pertama kita pertimbangkan adalah gampang nggak sih masuk ke dalam sana? Iya tidak? Ya. Yang selanjutnya adalah memiliki objek wisata yang menarik. Tentu karena pada saat motivasinya ingin berwisata pasti ada yang dituju. Lokasinya nyaman, tempatnya, jalannya, objeknya yang bagus pasti menjadi indikator utama dalam memilih sebuah destinasi wisata. Yang selanjutnya keamanan di sana, ya tentu saja tempatnya bagus, lokasinya bagus, jalannya gampang tapi tidak aman, tentunya tidak mudah atau tidak nyaman bagi para wisatawan. Tersedianya akomodasi, telekomunikasi, tenaga kerja yang memadai. Tentu pada saat kita berwisata, telepon atau internet sekarang menjadi kebutuhan utama selain makan. Iya tidak, Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya adalah tersedianya tempat tinggal yang nyaman, aman, ya, dan pelayannya yang ramah. Iya tidak, Bapak Ibu. Setelah itu ada promosi daripada objek wisata itu sendiri. Bagaimanapun bagusnya objek wisata, ramah masyarakatnya, tapi kalau tidak terpromosikan dengan baik dan benar, maka tidak akan sampai kepada masyarakat umum. Bagaimana mereka mau berkunjung kalau mereka tidak kenal ada objek wisata yang menarik di sana. Nah, yang tidak kalah penting adalah masyarakat dan peran pemerintah bersama menerima dan memberikan dukungan tinggi terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang ke sana. Ya, jadi Bapak Ibu dari objek wisata maju itu aksesnya, habis itu objek wisatanya, keamanannya, tersedianya akomodasi dan telekomunikasi, masyarakat serta pemerintahnya saling mensupport. Ya, dan selanjutnya harus terpromosikan dengan baik. Oke, Pak Ibu, ya, boleh dibuka ya. Sudah refresh minggu yang lalu, Bapak Ibu? Sudah Bu. Ini putus-putus Bu. Ya. Ada kesempatan. Suaranya putus-putus Bu. Ya. Suaranya putus-putus Bu. Jaringan ulun ka, jaringan pin ka Bu. Pina putus-putus. Beliau adalah Putus suara dengan materi ini pemerintah, artinya apabila masyarakatnya ingin berinovasi tapi pemerintahnya tidak mendukung, tentunya tidak akan terwujud objek wisata yang baik. Begitu pula jika objeknya bagus tapi tidak terpromosi. Nah, pada kesempatan hari ini sudah ada dosen tamu, nama beliau adalah Hajah Ananda. Beliau akan menjelaskan kaitan antara peran pemerintah, terutama di sini adalah legislatif, karena beliau adalah ketua dewan, CP beliau. Sedikit saya bacakan ya, Bapak Ibu. Beliau pernah menjabat pertama di Banjarmasin. Beliau Persatu Putri Indonesia tahun 2006. Juga pernah sebagai Nanang Galuh serta Putri Pariwisata dan banyak lagi yang dicapai beliau. Beliau adalah seorang inspiring woman, jadi pada kesempatan kali ini beliau akan memaparkan terkait dengan peran pemerintah untuk kemajuan objek wisata itu sendiri. Diharapkan ya Bapak Ibu bisa menyimak pemaparan beliau dan nanti ada sesi tanya jawab, Bapak Ibu bisa sharing nih
terkait kegiatan atau implementasi apa yang sudah dilakukan di Kota Banjarmasin. Siapa tahu Bapak Ibu bisa mengimplementasi aturan atau kebijakan itu di Tanah Bumbu. Hajah Ananda adalah pencatat sejarah. Ia adalah perempuan pertama dan termuda sebagai ketua partai di Kota Banjarmasin. Ia adalah perempuan pertama dan termuda sebagai ketua DPRD Kota Banjarmasin. Ia adalah perempuan pertama dan termuda sebagai wakil ketua DPRD Kota Banjarmasin. Itu ditorehkannya berkat kerja keras dan doa orang tuanya merintis